Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana semua sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Teh Rita? Teh Rita ada Teh Rita? Ada Pak, Ih, sambil ngomong nggak Teh Rita? sambil ngomong. Mantap ya. Sambil nikmatin aja teh ya. Iya Pak, Nah, tapi sehat ya. Si Dede sehat, semua sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, syukur teh. Ya, kita mulai pertemuan keberapa sekarang? 5. Pertemuan 5. Kita akan ngebahas tentang analisis biaya. Tapi sebelum kita ngebahas masalah analisis biaya pada malam hari ini, kita akan berdoa seperti biasa yang akan dipimpin oleh Teh Dela. Teh Dela pimpin dulu teh doa pada malam hari ini teh. Kita baik teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan ingatan yang kuat untuk materi malam ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada tadi. Makasih Teh Dela atas pimpinan doa pada malam hari ini. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini atas takdir, kudrat dan iradatnya lah kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam masih kondisi daring ya. Ada rencanamu kelas offline tidak? Kelas ini? Ayo Pak, gas. Ayo Pak. Ayo, paling setelah evaluasi tengah semester ya. Boleh Pak. Sip, gitu. Karena sekarang kita tinggal satu pertemuan lagi dengan saya di pertengahan semester ini. Ya. Cepet ya. Ih, cepet banget ya. Kerasa ya, nggak kerasa kita perkuliahan begini udah mau bikin status lagi selamat tinggal semester 3 gitu. Selamat datang semester 4 gitu ya. Sudah mau bikin status gitu lagi ya. Baik ya. Teman-teman, hari ini kita akan ngebahas terkait yang namanya materi terkait analisis biaya. Sebetulnya analisis biaya ini adalah recahan dari materi tentang analisis laporan keuangan. Jika dilihat di RPS, itu ada di pertemuan hari ini itu ada analisis laporan keuangan, paling bawah itu ada analisis biaya. Nah, analisis biaya sengaja saya pisahkan supaya kita lebih nanti belajar untuk menganalisis biaya sederhana seperti apa. Tapi kita menggunakan tools, alat bantu masih dengan Minitab. Tapi menggunakan metode hukum Pareto. Nah, nanti kita akan belajar apa sih hukum Pareto. Nah, tapi sebelum masuk ke praktek untuk hukum Pareto tersebut, kita akan nonton video dulu seperti biasa. Maka siapkan dulu alat tulisnya. Kemudian pulpennya, ya alat tulisnya lah pokoknya ya. Kemudian si kopinya. Untuk apa? Untuk nonton video pada pertemuan kelima kali ini. Video kali ini agak berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu kan langsung ya. Langsung ke penjelasan terkait bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi dalam video malam ini saya akan memutarkan video studi kasus terkait Formula One, khususnya masalah biaya. Sehingga dari situ Anda definisikan menggunakan bahasa Anda masing-masing. Apa itu biaya? Ya, apa itu biaya? Baik. Sudah siap untuk nonton video pada malam hari ini? Siap. Baik. Yuk. Kita masuk ke kuis. Enggak kuis. Masuk ke video. Ya. Baik, siapkan alat tulisnya. Anda tonton baik-baik, simak baik-baik apa yang disampaikan terkait biaya dalam video ini. Kemudian Anda simpulkan dan ikhtisarkan menurut menggunakan bahasa Anda masing-masing. Yuk, kita mulai. Pahami dengan baik.
Catat, ikhtisarkan, dan simpulkan menurut bahasa Anda masing-masing terkait biaya. 1, 2, 3. Bismillah. Formula 1 sering disebut sebagai olahraga yang mahal. Alasan yang mendasari mengapa olahraga ini menjadi olahraga mahal karena komponen di dalam mobil F1 itu sendiri yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Menurut berbagai sumber, biaya termahal berada pada komponen mesinnya. Tidak seperti mesin mobil pada umumnya, mesin yang dipakai oleh F1 tidak diproduksi secara massal, sehingga mesin mobil F1 memang diciptakan secara khusus. Pembuatan mesin ini ditaksir mencapai 250 miliar rupiah. Wow. Selain mesin mobil yang mahal, tim F1 juga terlebih dahulu melakukan riset. Riset dilakukan untuk menghasilkan performa mobil yang mumpuni dalam dimensi aturan Formula 1. Riset mesin untuk tim-tim besar seperti Red Bull, Ferrari, Mercedes, dan McLaren bisa mengeluarkan biaya sekitar 203 miliar rupiah. Langkah uji coba juga menjadi bagian dari riset itu sendiri. Setiap perkembangan baru yang ingin diterapkan pada mesin tentunya harus dilakukan uji coba secara kontinu untuk menghasilkan performa mesin yang benar-benar mantap sesuai yang diharapkan. Selain itu, bentuk mobil Formula 1 juga didesain secara khusus untuk kebutuhan balapan, sehingga sangat memperhatikan aerodinamikanya. Sayap depan dan belakang pada mobil F1 juga diproduksi dengan biaya yang mahal. Diperkirakan biaya yang dihabiskan untuk memproduksi bagian tersebut senilai 4,3 miliar rupiah. Sementara untuk komponen termurah dalam mobil F1 adalah ban. Harga satu setnya ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Lalu bagaimana jika para pembalap mengalami crash saat balapan? Yang jelas biaya perbaikan juga akan mahal, tinggal seberapa parah kerusakan yang dialami. Hal ini seperti yang dialami oleh Mercedes ketika Valtteri Bottas mengalami crash di seri kedua GP1 di sirkuit Emilia-Romagna 2021 lalu. Ketika itu, mobil Mercedes W12 miliknya mengalami rusak berat setelah bertabrakan dengan George Russell. Biaya perbaikan mobil Bottas itu ditaksir mencapai 1,39 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 20,1 miliar rupiah. Sementara itu, Red Bull juga pernah mengeluarkan biaya perbaikan yang sangat besar di musim 2021 lalu, yaitu ketika insiden kecelakaan yang menimpa Max Verstappen di GP Inggris 18 Juli yang lalu. Ketika itu, Verstappen mengalami senggolan dengan Lewis Hamilton. Insiden itu terjadi saat baru memasuki lap pertama di tikungan 9. Verstappen tidak dapat melanjutkan balapan. Mobil RB16B miliknya mengalami kerusakan yang serius. Helmut Marko menyebut bahwa timnya hampir membangun ulang mobil tersebut karena ada banyak komponen yang rusak dan harus diganti. Kabarnya Red Bull harus mengeluarkan biaya sekitar 750.000 euro atau senilai dengan 12,8 miliar rupiah. Biaya perbaikan tersebut bagi para tim yang berlaga di F1 saat ini terbilang besar karena Formula 1 telah memiliki aturan baru untuk membatasi pengeluaran tim dalam satu musim dengan batas maksimal sebesar 2,1 triliun rupiah. Begitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit mobil Formula 1 dan juga biaya perbaikannya yang sangat fantastis. Jadi sangat wajar jika olahraga F1 disebut sebagai olahraga yang mahal. Guys. Rumah guys. Ke gambar tuh. Gambar. Wih, Mbak. tapi iya itu teh. Gitu, Evan ya ternyata mahal ya. Mesin awalnya seberapa miliar tadi teh? 250 M. 250 M. Nah, iya. Mesin unggul 250 M. Anu paling murah teh bana 100 juta.
opat siki 100 juta, belum cadangan bannya ya, luar biasa ya. Ternyata itu olahraga mahal, bro. Baik, nah sekarang Anda, siapa yang mau menyampaikan biaya teh naon berdasarkan video tadi? Uang yang Saya dikeluarkan. Pak. Sok, Teh Nur dulu. Teh Puji, sok. Oh, kalau menurut Uji Pak, biaya itu jadi uang yang harus dikeluarkan dari pabrikan Formula F1 itu sendiri yang berupa komponen peralatan mesin, terus kayak bahan kayak gitu. Nah, di perusahaan itu sendiri pun harus kalau misalnya mau ada mungkin inovasi mungkin ya Pak, harus melakukan riset, terus uji cobanya harus secara kontinu gitu Pak. Oke. Cukup, Teh Puji? Terus ya, nah kalau misalnya ada melakukan perbaikan atau itu teh harus harus lihat historisnya mungkin ya Pak ya. Lihat budget. Iya. Lihat budget, terus sabaraha budgetnya yang diperkenankan, betul ya? Iya kayak gitu. Sip. Cukup, Teh Puji? Udah cukup Pak. Baik, sok sarang Teh Dela. Teh Dela, silakan Teh Del. Kalau dari yang saya tangkap di video itu ya Pak, nah biaya itu tuh merupakan nominal gitu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan suatu produk. Nah kebutuhannya itu bisa dengan menciptakan atau menambah dan juga mengembangkan. Nah si kebutuhan itu disebut juga kan beban ya Pak, beban yang dikeluarkan untuk suatu produk. Di antaranya itu untuk beli komponen, untuk riset, uji coba, untuk membuat desain dan perbaikan juga. Tapi dari pengeluaran nominal yang dikeluarkan untuk suatu produk itu tetap harus dibatasi supaya tidak overprice. Begitu Pak. Ya overprice atau over budget ya. Ya betul. Tuh, nice, betul. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang biaya adalah uang yang keluar. Betul tak? Uang yang keluar. Uang yang keluar digunakan untuk apa? Membangun satu produk atau jasa dari perusahaan itu sendiri. Oke. Jadi kata kuncinya dari biaya itu adalah uang nu dikeluarkan ku perusahaan untuk menghasilkan satu produk dan jasa. Kasusnya dalam video tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun apa produknya? Mobil F1. Betul ya? Beli mesin, itu riset, perlengkapan, peralatan, saha nu dek menungganginya, siapa yang mau jadi supirna, siapa teknisina, siapa engineerna, siapa yang bagian risetna. Ayat ada dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk jadi F1 gitu. Nah, sehingga di sini biaya-biaya itu tadi keluarkannya mencakup tadi persediaan bahan baku, persediaan ada nggak? Ban memang mau dicadangkan. Kemudian apakah hanya cukup satu mobil saja? Mau kalau kecelakaan, berarti harus bikin 2 mobil, gitu, ya kan? Kemudian apalagi yang lainnya? Lihat, tadi disinggung sebagai riset. Riset. Kalau dari riset apakah tidak diuji cobakan? Ada diuji cobakan. Betul nggak? Kemudian yang melakukan riset apakah tidak menggunakan orang? Ada tenaga kerjanya, ada tenaga ahlinya. Gitu kan? Apakah tidak butuh peralatan? Ada peralatannya. Sehingga apa? Dari hasil riset itu akan menghasilkan layanan apa? Dalam bentuk performa kendaraan yang melesat cepat. Ya kan? Nah, itu. Jadi kata kunci dari biaya itu sendiri adalah uang yang dikeluarkan. Tahu ya? Biaya itu uang yang dikeluarkan. Untuk apa? Menghasilkan produk atau jasa. Gitu, Tartos ya. Sehingga kemudian kita berpikir, naon sih analisis biaya? Kan itu ya, pertemuan tengah bahas terkait analisis biaya. Kenapa kita harus belajar dulu tentang biayanya? Kita supaya tahu biaya teh apa. Ya, biaya teh adalah uang yang dikeluarkan. Kemudian apa tadi? Analisis biaya baru masuk.
Kalau tadi biaya mah adalah uang yang dikeluarkan, dari analisis biaya mah adalah proses menghitung ieu biaya keluar sabaraha dan membandingkan dengan proyeksi yang dianggarkan sabaraha, over atau tidak. Nah, makanya itu yang menjadi acuan penting dalam pembuatan keputusan. Mana heula ieu biaya yang harus didahulukan, mana yang perlu dipangkas jika mau over budget. Ya. Jadi, analisis biaya mah prosesnya memperhitungkan dan membandingkan dengan perkiraan yang ada. Contoh di latihan yang sebelumnya di minggu lalu, kita sudah memperkirakan biaya, bukan? Betul nggak? Ya, betul. Ya, artinya apa? Biaya setahun ke depan udah disetong 57 miliar sekian, betul? Ya. Artinya apa? Ketika biaya itu sudah disetting 57 miliar, harus komit jangan lebih dari 57, sekian miliar itu. Betul? Sehingga dilakukan evaluasi sampai akhir tahun, sampai pertengahan tahun, evaluasi kumaha hasil evaluasina. Ya, apakah akan nyampe dengan biaya yang ada atau melebihi di akhir tahun? Ketika pertengahan bulan didefinisikan, ini kita nggak akan nyampe nih segitu, bakal over budget, buru-buru tadi evaluasi gitu. Ya, sehingga tadi jadilah ada pembuatan keputusan yang harus diubah apa gitu. Hartos terkait hal ini? Cukup, Jelas? Pak. Cukup, Pak. Kemudian si analisis biaya itu inti utamanya tuh untuk membuat keputusan. Tujuan utama dari analisis biaya itu untuk membuat apa? Keputusan. Keputusannya seperti apa? Keputusan yang berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan hanya emosi sesaat. Seperti emosinya kamu ke si dia gitu. Bukan seperti itu. Ya. Sehingga apa? Output yang dihasilkan berdasarkan keputusan yang berdasarkan data tadi menghasilkan apa? Penilaian objektif dan rasional yang membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan didapat. Gitu. Sehingga ketika sudah kita menghitung biaya berapa, manfaat yang didapat berapa, dapat memperhitungkan titik impas, break even point. Balik modalna iraha sabaraha lama. Kemudian setelah itu keuntungannya dapat dipetik pada tahun keberapa. Kartos? Halo? Kartos ini? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kita analisis di sini, kita harus tahu juga biaya-biaya ini kita harus tahu klasifikasinya. Di mana sehingga biaya ini ada klasifikasinya berdasarkan apa? Ada 4 klasifikasi nanti. Yang pertama, yang mengklasifikasikan dari sisi fungsi pokok dan aktivitas perseroan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu, lihat di income statement. Ada biaya apa saja di situ? Biaya produksi kan, menghitung HPP, betul ya? Kemudian biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Jika dilihat dari fungsi perusahaan, pokok dan dari aktivitas perusahaan itu tadi. Jenis biaya yang munculnya adalah biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Itu kalau dari fungsi pokoknya. Sedangkan klasifikasi kedua itu berdasarkan volume produksinya. Berapa banyak yang diproduksi. Ya kan? Sehingga jenis biaya yang muncul adalah ada fixed cost dan variable cost, atau biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Ya, oke. Contoh, misalkan seperti ini. Ya kan? Ketika Anda memproduksi baju, sablon baju misalkan. Ya. Sablon baju. Yang mahal tepan di awal. Anda harus bikin sablonan model sablonan anak heula. Ya kan? Istilah mall na heula gitu, nge-mall heula. Istilah bikin master na heula gitu, master cetakan na heula. Habis itu beli bahana cetana, kemudian beli baju yang mau diproduksinya gitu ya. Sehingga apa?
Yang menjadi biaya tetapnya itu adalah cetakan itu. Hanya beli satu kali untuk menghasilkan sekian puluh ribu cetakan gitu, sekian puluh ribu barang untuk disablon gitu ya cerita nanti. Sehingga apa? Biaya produksi di awal pasti itu akan menjadi biaya yang lebih mahal. Nah, saya bikin hiji lebih mahal, tapi produksi ke berikutnya murah karena apa? Kan biaya tetapnya sudah tidak dihitung kembali. Yang dihitung adalah biaya variabel. Nah, semakin tinggi produksinya dalam percetakan, nyetak, ya, nyablon, berarti kan yang naik apanya? Variabel, nah, variable cost, nah, ya, variable costnya, gitu. Nah, itu yang kedua, klasifikasi kedua. Kalau klasifikasi ketiga, berdasarkan objek yang dibiayai, nah, naon? Aya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan yang keempat, berdasarkan pembebanan periode akuntansina, ada pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Itu dari sisi klasifikasi biaya. Kemudian untuk jenis-jenis biaya lain, itu ada 4 juga jenis biaya lain teh. Yang pertama, ada biaya operasi atau operational cost. Itu mencakup biaya utilitas dan sewa yang berkontribusi terhadap jalannya bisnis, aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua, biaya peluang, biaya yang mengacu pada peluang yang didapatkan dari satu strategi dibandingkan dengan lainnya. Yang ketiga adalah sang kos, biaya hangus hilang, tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dipulihkan, terlepas dari apa yang telah terjadi. Contoh misalkan Anda beli saham perusahaan A. Pada saat Anda beli saham, kondisi perusahaan baik-baik saja. Tiba-tiba bangkrut. Nah, uang itu menjadi biaya yang diinvestasikan, itu disebut dengan biaya hangus atau sunk cost, karena kita tidak dapat benefit daripada biaya yang telah kita keluarkan investasi tadi gitu. Ada juga yang biaya terkendali atau controllable cost gitu. Ini yang diatur oleh manajemen. Jadi pengeluarannya diatur langsung sama manajemen itu, kudu sabaraha. Nah, itu pembahasan materi pada malam hari ini terkait biaya, hanya sekedar pengenalan lah gitu ya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, guys? Ada yang mau ditanyakan, guys? Tidak. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Siapkan sekarang Excel-nya, Minitab-nya, laptopnya bagi yang memiliki. Oke. Nah, pada kasus yang kita latih pada hari ini, jadi si PT Sapintrong itu kan punya data kemarin teh tahun 2021. Punya data biaya di tahun 2021. Di mana PT Sapintrong teh pengen menganalisa biaya yang timbul ini gedenya ada di mana, terus berapa besar, dan di bagian apa, ya, di bagian departemen mana yang penyumbangnya. Kemudian ke depannya strategi yang dihasilkannya mau seperti apa yang diambil. Ingat, ini masih relatif, masih berhubungan dengan pertemuan sebelumnya yang kita bikin. Pada pertemuan sebelumnya, PT Sapintrong hasil pelamalan pendapatan dan penjualan, proyeksi income statement laba ruginya, laba atau rugi? Laba, Pak. Labanya berapa? 57. Bentar, Pak. Lihat. Labanya berapa? Labanya 10 berapa gitu, Pak? 10 sekian ya. 10 Oh iya, Pak. 10,9 miliar lah ya, 989 kalau nggak salah. Betul ya? 10,9 M, hampir 11 M si labanya. Baik. Sehingga dari data ini nanti Anda analisa menggunakan Pareto model atau hukum Pareto di aplikasi Minitab. Kemudian temukan penyumbang biaya terbesar dan dari biaya mana, komponennya apa, terus dari departemen mana. Ya, biayanya yang terbesar di PT Sapintrong. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke praktek Minitab-nya,
kita harus kenalan dulu nih Pareto teh apa. Kita teh harus tahu Pareto teh. Pareto. Jadi Pareto ini tuh, hukum Pareto ini dikenal dengan hukum 80-20 bisa disebutnya ya. Ya. 80-20 naon maksudnya? Jadi di sini teh 80% efek yang terjadi disebabkan oleh masalah utamanya 20%. Sehingga apa? Jika 20% ini diberesan, maka 80% sisanya akan beres. Itu cerita nanti. Ya. Nah, kemudian manfaatnya naon wae Pareto teh ternyata banyak manfaatnya. Satu, dari Pareto kita bisa tahu produktivitasnya bisa kita tingkatkan atau tidak. Ini kudu kumaha langkahnya. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Karena dari Pareto kita tahu beban yang muncul seperti apa. Kalau kita sekarang lagi ngebahas biaya, di pos yang mana kita harus concern gitu. Kemudian apa? Memperluas pemasaran. Yang keempat, ini nih, mengidentifikasi masalah. Bukan hanya masalah, tapi kita bisa langsung meninjau akar masalahnya. Sehingga kita dapat mengembangkan layanan konsumen yang nanti kita akan tawarkan seperti apa. Gitu ya. Kemudian diagram Pareto itu penting pisan, menurut saya itu sangat penting karena saya sudah sering menggunakan analisis ini di kantor gitu, di perusahaan. Apa keunggulan dari Pareto ini? Itu diagramnya itu mudah dibaca, ditelaah, dan mudah difahami, sehingga kita pun akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan satu permasalahan, dan hasilnya pun akurat karena datanya pun tepat, akurat yang diambil gitu. Oke. Ya. Itulah sekilas tentang hukum Pareto. Gitu, hukum Pareto ya. Ya. Nah, dan hukum Pareto ini tidak digunakan di keuangan saja. Di manajemen operasi bisa digunakan, manajemen SDM bisa digunakan, marketing bisa digunakan, semuanya bisa. Ya, karena bisa bersifatnya umum ini mah. Gitu. Oke. Nah, sekarang Anda buka Excel Anda seperti ini. Sudah Excelnya sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dalam Excel ini, Sapintron menyajikan beberapa data. Sapintron pertama hanya menyajikan ikhtisar deskripsi biaya saja. Di mana dari ikhtisar ini Sapintron akan melakukan proses analisis biaya terbesar ada di mana? Oke. Ada di mana? Wow. Iya ya karyawan. Secara Excel mungkin karena ini datanya sedikit, ketahuannya biaya karyawan gitu. Kalau realnya itu banyak sekali gitu biayanya teh. Wah, lieur naon, moal bisa kelihatan bakal saru. Walaupun bisa di short pakai Excel, tapi butuh waktu. Ya, dan kita tidak bisa membandingkan satu persatu urutannya dan sebagainya. Ya. Makanya kita penyajiannya dengan tabel, dengan grafik. Nah, langkah pertama adalah lakukan proses Pareto pada ikhtisar deskripsi biaya ini, ya. Oke. Langkah pertama adalah Anda klik A7. Sudah. Kemudian Anda blok sampai B16. A7 Anda klik, kemudian blok sampai B16. Klik kanan, copy, sudah. Kemudian Anda klik mini tab, pastekan di sini. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Di angka 1 ya, Pak? Angka 1, betul. Di ini, di bawah ini kasih judul komponen biaya.
Oke. Di C2 bawahnya ketik nominal. Sudah. Belum. Oh. Udah. Oke. Sampai langkah ini masih ada yang tertinggal? Tidak. Tidak ada, tidak. Kamu nanya. Kenapa pertanyaannya? Ya. Kok Bapak tahu, Pak? Hah? Tahu atuh, udah gaul lah gitu atuh. Main TikTok Bapak. Kamu nanya, kamu tanya-tanya gitu. Wow, kenapa? Udah cukup, Pak. Nah, fokus. Oke, udah beres. Kita sekarang paretokan ya komponen biayanya. Caranya pilih start, pilih quality tools, klik Pareto chart. Saya ulangi. Klik start, quality tools, pilih Pareto chart. Sudah? Sudah. Klik C1 2 kali. Sudah? 1-2 kali yang komponen biaya, Pak. Tuh. Jadi komponen biayanya ada di defect or attribute data in ya. Ya. C2-nya klik ya, sehingga masuk di frequencies in, oke? Ih, bentar. Laptopnya mati. Oke, udah? Sip. Belum, Pak. Oh. Setelah sudah langkah ini, kan kalau di modul mah langsung klik OK ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Nah, ini kita mau namain dulu chart Paretonya. Caranya adalah klik option. Sudah? X label, Y axis labelnya dikosongkan, tapi di sini title-nya, judul chartnya Anda isi komponen biaya. Sudah? Klik OK. Ya, saya ulangi. Klik komponen, di title Anda klik komponen biaya, ketik kerung OK. Ya. Setelah selesai, maka Anda klik OK. Muncul seperti ini. Muncul, Betul, Pak. Good. Sekarang langkah berikutnya adalah kita akan kasih warna. Di sini biaya tertinggi yang mana nih? Biaya karyawan. Biaya karyawan. Berapa persen menyumbangnya dari seluruh total biaya? 65 atau 65 maksud Pak. Berapa persen? 71%. 71,3%. Oh iya. Baik. Beban kantor menyumbang berapa persen? 7%. 7%. Baik. Sehingga cara bacanya kan dalam tabel ini mah udah ada semua, enak ya. Ya, Biaya karyawan nominalnya sekian, persentase menyumbangnya sekian. Yang kum persen ini adalah kumulatif. Artinya naon? Di sini kan 71,3 diturunkan ke dia kumulatifna. Ini di mana? Nah, jadi 78,2. 71,3 ditambah 7%. Kan kumulatif. Ya, betul, ditambah. Oke. Paham baca grafiknya? paham Pak. Kemudian sekarang biaya tertinggi ada di biaya karyawan, urang bedakeun warnana ayeuna. Kita bedain warnanya. Caranya gimana, Pak? Klik satu kali, klik sekali lagi. Sudah? Klik kanan, klik Klik biasa kiri, Pak. klik kiri Klik biasa. Sudah? Jadi yang dikotakannya cuma satu gede ini doang, sudah? Ya udah Pak. Nah, kemudian klik kiri 2 kali. Tek tek. Sudah? Nggak bisa, Pak. Sudah? Bisa. Sudah. Setelah itu, Anda pilih custom. 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 Oke. Setelah custom, warnaan Background color. hijau. Di Hijau. background color ya hijau. Ya. Harus hijau, Pak.
Bebas, itu hejo ge bebas. Contoh. Siapa? Karena hejo-hejo itu kan indah, rumput tetangga juga indah hijaunya gitu ya. Sirik berarti itu mah Pak. Oke, lanjut. Ya, kemudian setelah dihijaukan, Anda klik OK. Sudah? Sudah. Berubah tak ya? Berubah. Sudah rubah. Nah, kan ketahuan ayeuna biaya tertinggi ada di mana? Biaya Karyawan. Karyawan. karyawan 71,3%. Nah, Ayeuna buka lagi di Excel-nya. Nah, ketahuan biaya karyawan penyumbang tertinggi. Sehingga ini yang akan kita analisis berikutnya. Turunkan, cari ada rincian biaya di sini kan? Betul ya? Iya Pak. iya Nah, biaya karyawan. maka Anda sekarang karena biaya karyawan yang tertinggi ini akan kita analisa dimasukkan ke Yes. dalam Pareto chart. Caranya kumaha? Anda klik di A22, A22. kemudian blok hingga ke B32, sudah? Sudah. Anda klik kanan, copy, sudah? Sudah. Anda masukkan, buka lagi ke Minitab di C4 baris 1. Ctrl V, sudah? Sudah. Oke. Ininya Anda kasih judul. Biaya karyawan. Oke, sudah? Sudah. Ininya Anda nominal 1. Pakai angka 1. Sudah? Sudah. Nah, dari sini kita lakukan lagi proses yang sama diparetokan untuk mengetahui dari biaya karyawan komponen yang tertingginya di komponen apa. Kan banyak komponennya, salary, overtime, BPJS dan sebagainya gitu ya. Lakukan langkah yang sama ya. Kemudian Anda pilih start, quality tools, Pareto chart. Langkahnya sama. Sudah? Nah, sekarang Anda klik C4 nih 2 kali, klik, sudah? Sudah. Klik C5 2 kali, klik, sudah? Sudah. Sehingga di defect-nya adalah biaya karyawan, frekuensi in-nya nominal 1, sudah? Sudah. Pak. Nah, Anda lakukan penamaan grafik kembali. Klik option. Tadi kan komponen biaya ya. Komponennya hapus, sudah? Diganti biaya karyawan. Oke. Sekarang namanya ganti biaya karyawan. Oke. Sudah? Bapak. Belum. Oh, ganti title-nya jadi biaya karyawan. Kemudian klik OK. Setelah itu Anda klik OK kembali. Sudah hasilnya seperti ini? Sudah Pak. Sudah. Oke. Judulnya biaya karyawan ya. Oke. Betul. Ya. Nah, kumaha macana ya? Biaya karyawan nyumbang berapa persen? Untuk yang penyumbang tertingginya di mana biaya karyawan? Salary Salary berapa persen? 63. 3%. Ya, 63,0%. Good. Kemudian yang kedua, penyumbang tertingginya di mana? Overtime. Overtime. Berapa persen? 15,9. 15,9. 15,9. Ya. Sehingga kumulatif salary dan overtime menyumbang berapa persen? 78,9. 78,9%. Oke. Sekarang kita tahu tadi di komponen biaya keseluruhan yang tertinggi adalah biaya karyawan. Dari biaya karyawan itu sendiri yang tertinggi adalah komponen gaji atau salary. Maka salary ini Anda klik 2 kali, kemudian warna Anda hijau. Ya, untuk nandakan bahwa ini tertinggi. Sudah? Sahabian nu centang-centing eta. Centang-centing salah berarti tah.
Punya aku, Pak. Salahnya. Hijau. Udah. Oke, sudah? Nah, dari biaya ini kan ketahuan ternyata biaya karyawan tertinggi dari gaji, komponen gaji tertinggi nate. Jadi si pihak Sapintron teh menyadari pasti digaji ya paling gede. Karena Sapintron menerapkan metode bisnisnya itu dengan padat karya. Jadi menghimpun banyak orang untuk menyelesaikan pekerjaannya, bukan modern gitu. Bukan modern gitu ya. Dan memang pekerjaan ini butuh padat karya gitu. Oke. Nah, kemudian dari sini teh si Sapintron teh pengen menganalisis biaya karyawan di departemen mana sih yang menyumbang tertinggi teh biayanya. Sehingga Anda buka Excel Anda kembali, muncullah pertanyaan ini. Betul? Nih. Muncul pertanyaan ini. Iya. Nah, Iya. dari sini sebenarnya sudah ketebak persentasenya seberapa persen. Sekarang kita cari nominalnya. Ya. Nah, ini caranya gimana? Lihat rumus ini nih di kolom D61. Bahwa kolom D pengalian hasil perkalian dari kolom B. B dikali kolom C. Oke. Pertanyaannya, 23.989,94 didapat dari mana? Itu Pak di Dari Dari mana? Dari tadi ada di sini. biaya karyawan. Benar, biaya karyawan. Pinter laki tuh atuh, biaya karyawan begitunya. Jadi biaya karyawannya 23,989. Caranya adalah untuk menghasilkan Anda di kolom D62 letakkan kursornya, sudah? Udah. Ketik sama dengan B B62 dikali bintang C62 20 ya, enter, sudah? sudah. Oke. Sekarang Anda klik kembali di D62, kemudian letakkan di pojok kanan bawah sehingga muncul plus hitam, sudah? Udah di drag. Drag, tarik, sudah. Nah, ini dirumuskan sum ya, disamkan. Sudah? Sudah. Sehingga hasil ini dan ini harus Sama. sama. Udah. Nah, langkah berikutnya. Karena si Sapintron ini ingin mengetahui di mana, di departemen mana yang tertinggi, maka yang rincian alokasi biaya karyawan ini kita masukkan kembali ke Pareto. Oke? Caranya adalah Anda blok dari A62 sampai A67, sudah? Bentar, Pak. Ya. Ya kan? Udah. Kemudian Anda klik kanan, copy. Klik kanan. Setelah saya ganti dulu lah departemennya, ganti panjang ting. Departemen DPT. Departemen mana Ganti juga nggak Pak? Hah? Yang kita diganti juga. Teranawan sok ganti aja dulu. Departemen ngarah Oke. panjang ting. Departemen terus ganti karena nanti di grafiknya panjang ting, tadi tuh nyobaan panjang ting. Sudah seperti ini. Belum. Oke. Nah, Anda blok A62 sampai A67 sudah. Terus copy, klik kanan, copy. Bentar, Pak. Oh. Blok A62 sampai A67, klik kanan, copy. Kemudian Anda buka Minitab. Taruh di C7, simpan di C7, row 1, kemudian paste. Sudah? Sudah. Sudah. Ya.
Nah, berikutnya Anda buka lagi Excel-nya. Nah, yang alokasi biaya Anda blok dari D62 sampai D67. Klik kanan, copy. Sudah? Udah. Kemudian Anda masukin lagi ke C8, paste. Sudah? Udah. Oke. Nih. Biaya BYW, biaya teh biaya ya. Biaya karyawan Per departemen. per departemen. Sudah? Ininya Anda pilih nominal 2. Dah. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita cari tahu sebenarnya di departemen mana sih yang paling tinggi biayanya. Anda sekarang tugasnya memparetokan yang biaya karyawan per departemen, yaitu klik statistik. Sudah? Ya. Pilih quality tools, pilih Pareto chart, klik C7 2 kali, klik C8 2 kali. Sudah? Udah. Klik option, title-nya tambahan per departemen. Klik dep. Ya. Sudah? Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Muncullah seperti ini. Jadi Paretonya. Oke. Sudah muncul seperti ini? Sudah, Pak. Udah. Baik. Nah, dari hasil ini yang tertinggi biaya karyawan itu di departemen mana? Penggilingan. Berapa persen? 30%. Oke, ya 30%. Yang kedua di mana? Departemen Pencampuran. Campuran di 25%. 25%. Akumulasinya berapa persen antara penggilingan dan pencampuran? 55%. 55%. Yang ketiga di departemen mana? Penyulingan. Ternyata yang tertinggi biaya karyawan teh adanya di biaya produksi, betul? Nih, departemen produksi ya. Gitu. Nah, sehingga tiga bar ini kita warnai sekarang. Satu persatu kita warnai. Ya kan? Klik 2 kali, custom, otomatis, klik. Oke. Ini pun sama, custom, klik oke. Ini pun sama, custom, klik oke. Hijau. Kenapa aku mau jadi semuanya ya Pak hijaunya? Ya, itu teh klik semuanya. Jadi harus warna-warni nggak apa-apa, Pak. Apa? Warna-warni nggak apa-apa. Jadi harus Ctrl Z, balikin lagi. Bisa? Jadi gini, klik sekali, klik kiri, kan jadi muncul nih semuanya nih. Gini ya titikannya. Klik lagi sekali. Jadi yang ini muncul yang klik. Kemudian klik 2 kali, baru warnain. Ini pun pindahkan ke dia, klik 2 kali. Otomatis kia oke, gitu ya. bisa. Alright? Good. Nah, udah beres ini, jadi ketahuan bahwa biaya tertinggi yang dimiliki sama Sapintrong di biaya apa? Biaya karyawan menyumbang 71,3%, dan biaya karyawan itu paling tinggi komponennya di komponen gaji karyawan. Dan departemen dengan biaya karyawan tertinggi yaitu di departemen mana?
penggilingan, pencampuran, dan penyulingan. Oke? Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kan kita mau membandingkan 3 chart. Jadi diagram chart, ada flow diagram gitu ya. Maka langkahnya adalah Anda klik start. Terus klik quality tools. Klik editor. Editor. Kemudian layout tool. Nah, yang paling pojok kiri atas ini kan udah ada gambar duluan. Anda ke kiri lah, sudah? Oh bentar, editor. Layout tool. Sudah. Kok aku nggak ada layout dulu sih, Pak? Ada. Klik dulu, Neng, itunya, grafiknya. Oh, bulat. Bulat. oh iya, benar. Ya. Ada. Dah. Dari situ udah. Sekarang kosongkan dulu fieldnya. Sekarang klik yang paling kanan atas, yang paling kiri atas, sudah. Ini masukin tanda panah. Sehingga di pojok kiri atas itu muncul grafik komponen biaya. Betul. Kemudian next kembali. Sehingga di pojok kanan atas muncul biaya karyawan. Sudah? Udah. Nah, aku Nah. mau mas. Oh, Yang di pojok kiri bawah sekarang adalah biaya karyawan per departemen. Sudah? Sudah. Nah, Oke. Setelah itu klik finish. Sudah? Seperti biasa, Anda klik kanan, copy grafik, kemudian pindahkan ke Excel, tapi jangan di pinggir. Sekarang di bawah, seperti ini. Pastikan, sudah? sudah. Nice. Pak, kalau misalkan mau ganti nama judul diagramnya gimana? Option. Option. Klik option. Tadi sebelum jadi si neraca sini ya. Kalau udah jadi, Kalau udah jadi, misalkan yang mana yang salah? Yang salah yang mana nih? Misalkan yang pertama yang pertama salah gitunya. belum ke itu. Anda klik diagram yang pertama. Ya, Bentar, Pak. klik yang komponen biaya ya. Iya, itu. Klik yang diagram komponen biaya. Sudah? Bentar, Pak. Seperti ini. Sudah. Udah? Nah, kemudian Anda close dulu, balikan deh itu. Oh, Balikan deh, ganti namanya. Atau enggak, caranya seperti ini. Ya. Ini Anda klik di sini. Nih, title-nya udah? oh itu ada ya, Pak? Nih. Yang baca. Klik judulnya di sini. Nih, title kan ya? Klik 2 Ya. kali, klik kiri, ganti teks nade. Oh, oke. Itu cara mudahna, tadi mah cara balikan deui gitu. Anu hese nah gitu. Ini gampangna gitu. Klik ieu. Ya. Kemudian ini ganti biaya komponen biaya. Oke? Sih? Nice. Dah, beres. Kemudian Excel-nya sudah ada kan seperti ini? dah. Oke. Kesimpulanna naon? Jadi barudak ieu teh kesimpulanna naon si PT Sapintrong teh? Biaya paling besar di karyawan. Terus Di Departemen Penggilingan. Departemen Penggilingan atau Penggilingan betul ya. Terus nanti. Oke. Sehingga naon? Kan ini udah tahu biaya tertingginya itu di SDM. Ingat, di pertemuan sebelumnya ini si PT Sapintron teh untung rugi proyeksinya. Kalau untung di sini disuguhkan dengan data bahwa SDM yang paling tinggi biayanya. Opsina dipangkas karyawana atau kumaha?
menghasilkan untung. Mangkas karyawan mal. Peningkatan produktivitas. Tapi peningkatan produktivitas cerdas bener Jadi kudu ditaikeun produktivitas sangkan menghasilkan pendapatan lebih nya. Biayanya mantepkeun sama tenan naon, tapi kita harus menghasilkan yang lebih, diatur strateginya nanti gitu. Ya. Nah, nanti itu masuk ke ranah manajemen operasional eta mah langkahna pengaturan orang, menggunakan metode apa, metode ini, metode itu gitu. Ya. Kayak gitu. Sehingga kesimpulannya adalah ini, Burudak. Berdasarkan hasil analisis biaya PT Sapintrong tahun 2021 didapati bahwa penyumbang tertinggi dari biaya perusahaan yaitu biaya karyawan yang menyumbang sebesar 71,3% dari total biaya. Titik. Dan setelah dianalisa lebih mendalam pada biaya karyawan, didapati bahwa penyumbang terbesar dari biaya karyawan terletak pada Departemen Penggilingan sebesar 30%, Departemen Pencampuran 25%, dan Departemen Penyulingan sebesar 15%. Maka berdasarkan hasil analisa tersebut, PT Sapintrong untuk memutuskan strategi peningkatan produktivitas pada perusahaan dari sisi departemen produksi untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Dah gitu baru dah hasilnya teh. Kartos simpulannya tadi? Kartos, Pak. Nah, begitu. Sudah beres, selesai? Ya. Alhamdulillah ya. Belajar manajemen keuangan itu mudah bukan? Bukan. Kan. Ya, baik, Barudak. Begini. Seperti biasa, yang hanya mengumpulkan dari ini sampai ke kesimpulan. Ya. Sampai ke kesimpulan ini. Dengan data yang benar, angka yang benar, kesimpulan yang benar, maka nilai yang didapat adalah 80. Oke. 80. Dan jika terdapat kesalahan angka dalam kesimpulan, dalam data ini, maka poin dikurangi 5. Oke, itu ketentuannya. Kemudian, jika Anda menambahkan grafik yang benar, maka dapat poin tambahan 20. Sehingga jika ini benar, hasilnya akan 100. Kemudian, perhatikan dalam grafiknya. Urutannya harus seperti ini, komponen biaya karyawan per departemen. Harus seperti ini urutannya. Yang tidak berurutan seperti ini karena kan kita jatuhnya analisis flow diagram. Ini dulu yang kita analisis, jatuh ke sini, kemudian jatuh ke sini. Kalau tidak urutannya tidak sama, poin saya kurangi sebesar 10 poin dari nominal total nilainya. Sehingga jika ini benar, urutan ini salah, nilainya maksimum di 90. Oke? Oke, Pak. Oke, nice. Jangan lupa Ctrl S. Gitu, guys. Ya. Itu pertemuan pada malam hari ini makin dengan gampang ya. Set.
Gitu ya. Gimana teman-teman? Mudah? Bisa dipahami? Udah Pak. Mudah? Alhamdulillah ya kalau mudah mah. Nah, sebagai himbauan, minggu depan kita adalah pertemuan terakhir sebelum evaluasi tengah semester. Nah, apa nges beres deh? Ya. Kalau lihat di RPS, minggu depan kita akan ngebahas tentang naon? Kisi-kisi, Pak. Bukan, langsung kisi-kisi dari wae. Minggu depan kita ngebahas satu materi deui. Naon? Tentang proyeksi perencanaan keuangan jangka Panjang. panjang. Ya. Dan tidak ada praktek. Karena sudah praktek nama, Anda melakukan udah 3 pertemuan nih praktek terus, itu praktek nah betulnya. Ya. Nah, termasuk akan saya bahas tadi kisi-kisi untuk nanti evaluasi tengah semester apa. Ya. Gitu. Nah, kemudian di pertemuan 2 minggu yang akan datang itu tidak ada pertemuan. Karena di RPS itu Anda akan melakukan peramalan keuangan. Kan peramalan keuangan udah dilakukan sama kita bukan? Udah. Dari pertemuan kemarin ya, pertemuan kedua ya. Pertemuan berapa? Pertemuan ketiga. 3, 4, 5. Kita sudah mulai praktek kan? Kan sudah peramalan pendapatan dan pengeluaran atau biaya. Nah, itu teh sebenarnya buat nanti pertemuan akhir, cuman saya langsung kan supaya linear dengan teori gitu, dengan materi gitu. Ya. Nah, sehingga untuk pertemuan terakhir nanti 2 minggu depan tidak ada, Anda fokus ngerjain evaluasi tengah semester weh. Ya. Oke. Kita paham? Paham luar biasa, Pak. Paham luar biasa sih. Genahnya, gampangnya. Gitu. Ya. Itu aja, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Cukup? Alhamdulillah. Kalau cukup, kita sudahi pertemuan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Pas ya, 8.52 ya. 8 menit lagi. Saya akan tunjuk satu orang untuk pemimpin doa. Kang Refka, mana Kang Refka? Kang Refka. Kerja katanya tadi. Oh Pak. iya, sorry lagi kerja. Kang Rijal ya, Kang Rijal. Ya, Ada, Pak. pimpin doa aja, penutup. Boleh, Bapak. Langsung, Pak. Cok langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengakhiri aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya semua dilancarkan dan selalu disehatkan dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berdoa di dalam hati dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Amin ya Allah. Terima kasih Kang Rijal atas pimpinan doa pada malam hari ini. Sama-sama, Pak. Semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmu pada kita semua sehingga dapat membentuk amal yang soleh yang dapat kita amalkan sebaik-baiknya amalan. Amin ya Amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manfaat untuk sesama umumnya ya, khususnya untuk kemanfaatan diri kita pribadi ya, teman-teman. Terima kasih. Itu saja dari saya. Tetap semangat belajarnya. Ya, ingat sebentar lagi akan usai semester 3, akan masuk ke semester 4. Jadi jalani saja. Sudah baru kemarin mulai semester 3, sekarang sudah mau usai lagi, udah mau ETS, dirinya nggak berasa ya. Alhamdulillah. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih, sehat-sehat selalu, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live. Makasih ya semuanya. Pak.